MK mengabulkan gugatan Irman Gusman, calon anggota DPD RI yang dicoret oleh KPU dalam daftar calon tetap karena menjalankan putusan MA bahwa syarat terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih harus melewati waktu 5 tahun untuk bisa mencalonkan. Sedangkan Irman Gusman dalam hitungan KPU baru menjalani masa jeda selama 4 tahun. Keputusan KPU ini digugat oleh Irman Gusman ke PT UN. Gugatan Irman dikabulkan, tapi KPU tetap menjalankan keputusannya. Dilaporkan ke DKPP, KPU kena sanksi, tapi nama Irman Gusman tetap tak dimasukkan dalam DCT anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat. KPU bergeming dan yakin betul dengan keputusan yang sudah dibuatnya. Akhirnya Irman melayangkan gugatan ke MK setelah pemilu dan hasil perolehan suara calon terpilih sudah ditetapkan oleh KPU. Gugatan Irman itulah yang kemudian dikabulkan MK. Kalau MK yang mengabulkan, KPU tak bisa mengelak. Putusan MK adalah final dan mengikat. Calon terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU batal demi hukum. MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan itu dibacakan. Putusan MK ini kiranya pertama kali dalam sejarah Indonesia. PSU untuk calon DPD RI terjadi di Sumatera Barat. 4 orang calon terpilih yang sudah ditetapkan KPU yakni Sherin Iraloza Tasya, Emma Yohana, Jelita Donald, dan Muslim Jatim tentu sangat dirugikan, tapi di sisi lain membuka harapan bagi calon yang lain. Gugatan Irman Gusman memberikan harapan bagi calon yang tak terpilih, tapi membuat kesal calon yang sudah terpilih dan sudah ditetapkan. Sudah rasa di bibir tepi cawan, tapi cawannya terlepas. Hebat betul Irman, bisa menggagalkan hasil pemilu. Istilah slogan Pertamina, dimulai dari nol. Memang semua calon anggota DPD RI Dapil Sumbar suaranya kembali menjadi nol tanpa terkecuali. Kalau bukan Irman yang menggugat, bisa jadi MK akan berpikir panjang juga. Siapa lu? Tapi karena Irman yang sesuai tradisi selalu dapat kursi DPD RI dari Sumbar, tentu sangat dipertimbangkan. Satu kursi DPD RI asal Sumbar itu seperti sudah dipaku untuk dirinya. Irman sejak awal juga tak mau mengalah. Ia maju terus melewati jalan sempit dan terjal mencari keadilan buat dirinya sendiri. Entahlah, PSU ini tentu akan sulit diprediksi. Bisa jadi 4 calon terpilih yang sudah ditetapkan KPU itu kembali terpilih. Tapi bisa juga tidak, keempatnya orang baru plus Irman, atau hanya 1 dari 4 itu yang tersingkir ditambah Irman. Sungguh sangat banyak kemungkinan karena ini pertama dalam sejarah di Sumbar dan Indonesia. Apalagi siapa yang betul-betul peduli dengan pemilihan anggota DPD RI ini yang perannya kurang terlihat juga di tengah masyarakat. Otomatis tingkat partisipasi pemilih akan jauh berkurang. Makanya segalanya akan mungkin terjadi. Jaringan masing-masing calon benar-benar diuji untuk datang ke TPS memilih dirinya. Jual beli suara juga rentan di tengah minimnya mata yang memperhatikan PSU ini. Selamat kembali berpesta demokrasi di tengah pesta yang sesungguhnya sudah selesai. Pesta yang entah ke entah saja, menghabiskan hari, menghabiskan umur, hasilnya tak jelas.